Bapak pernah merasa tubuh masih baik-baik saja, tapi ada satu perubahan kecil yang mulai mengganggu pikiran. Tidak sakit, tidak nyeri, tapi rasanya berbeda dari dulu. Saya Dr. Indri, dan izinkan saya jujur, banyak pria usia lanjut datang ke ruang praktik saya bukan karena sakit berat, tapi karena perubahan kecil pada Mr. P yang mereka anggap sepele. Mereka berkata, mungkin cuma faktor umur dok, tidak perlu dipikirkan. Padahal, justru dari perubahan yang dianggap biasa inilah, tubuh sering memberi sinyal awal. Sinyal tentang aliran darah, hormon, jantung, bahkan metabolisme yang mulai tidak seimbang. Yang membuat saya prihatin, sebagian besar pria baru sadar setelah masalah lain muncul. Mudah lelah, sulit tidur, emosi lebih sensitif, atau stamina yang menurun drastis. Saat diperiksa lebih dalam, ternyata perubahan pada Mr. P tadi adalah peringatan awal yang terlewatkan. Video ini bukan untuk menakut-nakuti Bapak. Saya juga tidak akan menyalahkan usia. Saya ingin mengajak Bapak memahami pesan tubuh dengan cara yang tenang dan masuk akal. Jika Bapak merasa tidak separah penyakit tapi juga tidak seperti dulu, bisa jadi video ini sedang membicarakan kondisi Anda. Dengarkan sampai selesai, karena memahami perubahan kecil hari ini bisa membantu mencegah masalah besar di kemudian hari. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin mengajak Anda memahami satu hal penting. Perubahan pada Mr. P di usia lanjut seringkali dianggap sepele, bahkan dianggap hal yang wajar karena usia. Padahal, dari pengalaman saya menangani banyak pasien lansia, perubahan ini sering menjadi bahasa tubuh yang sedang memberi sinyal. Saya masih ingat seorang pasien berusia 66 tahun yang datang hanya untuk kontrol tekanan darah. Saat kami berbincang santai, beliau berkata pelan, "Dok, belakangan ini rasanya berbeda. Tidak selalu bermasalah, tapi tidak seperti dulu." Kalimat itu diucapkan sambil tersenyum, tapi matanya terlihat khawatir. Ia mengira itu hanya soal usia dan memilih diam selama hampir 2 tahun. Secara medis memang benar bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami perubahan alami. Aliran darah tidak selancar dulu, elastisitas pembuluh darah menurun, dan kadar hormon testosteron perlahan berkurang. Data dari berbagai jurnal kesehatan pria di Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa setelah usia 40-50 tahun, testosteron bisa menurun sekitar 1% setiap tahun. Penurunan ini dapat mempengaruhi stamina, gairah, dan respons tubuh secara keseluruhan. Namun yang sering tidak disadari adalah Mr. P sangat peka terhadap kondisi kesehatan tubuh secara umum. Organ ini bergantung pada kerja jantung, pembuluh darah, saraf, dan keseimbangan hormon. Jika salah satu terganggu, perubahan bisa muncul lebih dulu di sini sebelum keluhan lain terasa jelas. Karena itu, dalam dunia medis, gangguan ereksi pada pria dewasa sering disebut sebagai salah satu penanda awal masalah pembuluh darah. Penelitian dari berbagai pusat kesehatan dunia menyebutkan bahwa pria dengan gangguan ereksi memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes dalam beberapa tahun ke depan. Bukan berarti setiap perubahan pasti penyakit berat, tetapi perubahan yang muncul terus-menerus dan dibiarkan bisa menjadi petunjuk penting. Saya menjelaskan hal ini kepada pasien tadi dengan bahasa sederhana, bahwa tubuh tidak sedang menyerah, tetapi sedang meminta perhatian. Seperti lampu indikator di mobil, saat menyala bukan berarti mobil rusak total, tapi memberitahu bahwa ada bagian yang perlu dicek sebelum masalah menjadi besar. Bapak-bapak, memahami perubahan ini sejak awal memberi kita kesempatan emas. Kesempatan untuk mengevaluasi pola hidup, kebiasaan makan, kualitas tidur, tingkat stres, dan kesehatan secara menyeluruh. Banyak pasien yang setelah menyadari hal ini merasa lebih tenang. Mereka tidak lagi menyalahkan usia,
tetapi mulai melihat tubuh sebagai sistem yang bisa dirawat dan dijaga. Perubahan pada Mr. P bukan hanya soal fungsi, tapi juga soal sinyal kesehatan. Saat kita mau mendengarkan sinyal itu, kita sedang melindungi tubuh kita sendiri agar tetap sehat, aktif, dan berkualitas di usia lanjut. Bapak-bapak yang saya hormati, ada satu hal penting yang sering luput disadari. Perubahan pada Mr. P seringkali bukan masalah berdiri sendiri, tetapi cerminan kondisi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 67 tahun. Beliau datang bukan karena keluhan jantung atau gula darah, tetapi karena merasa ada yang berubah pada tubuhnya. Ereksi lebih sulit, cepat lelah, dan gairah menurun. Awalnya beliau mengira ini sekadar faktor usia. Namun setelah pemeriksaan lebih lengkap, ditemukan bahwa pembuluh darahnya mulai mengalami penyempitan akibat kolesterol dan tekanan darah tinggi yang sudah lama tidak terkontrol. Secara medis, kondisi ini sangat masuk akal. Ereksi sangat bergantung pada aliran darah yang lancar. Jika pembuluh darah di jantung dan otak bisa terganggu, maka pembuluh darah di area intim juga bisa mengalami hal yang sama. Bahkan banyak literatur kesehatan internasional menyebutkan bahwa gangguan ereksi pada pria usia lanjut sering menjadi tanda awal penyakit kardiovaskular, muncul lebih cepat sebelum gejala nyeri dada atau sesak napas terasa. Selain pembuluh darah, kesehatan syaraf juga berperan besar. Pria dengan riwayat diabetes sering mengalami kerusakan syaraf secara perlahan. Akibatnya, sinyal dari otak ke area intim menjadi lemah. Pasien sering berkata, rasanya keinginan masih ada, tapi tubuh seperti tidak merespons. Ini bukan masalah kemauan, melainkan gangguan sinyal syaraf yang nyata secara medis. Faktor hormon juga tidak bisa diabaikan. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron menurun secara bertahap. Testosteron berperan penting dalam energi, gairah, dan suasana hati. Penurunan hormon ini sering membuat pria merasa cepat lelah, kurang bersemangat, dan mudah stres. Kombinasi hormon rendah dan penyakit kronis membuat perubahan pada Mr. P semakin terasa. Yang sering membuat kondisi memburuk adalah stres yang dipendam terlalu lama. Banyak pria lansia merasa harus terlihat kuat dan tidak ingin membebani keluarga. Padahal, stres berkepanjangan meningkatkan hormon kortisol yang dapat menekan fungsi seksual dan memperburuk tekanan darah serta gula darah. Ini adalah lingkaran yang saling memengaruhi. Saat saya menjelaskan hal ini kepada pasien, seringkali mereka terdiam lalu berkata, "Pantas saja, Dok. Saya kira hanya soal umur." Di titik ini, pemahaman mulai terbentuk. Perubahan pada Mr. P bukan untuk ditakuti, tetapi perlu didengar sebagai sinyal tubuh bahwa ada sistem yang perlu diperbaiki. Dengan pemeriksaan yang tepat, pengelolaan penyakit kronis, perbaikan pola hidup, dan dukungan medis yang aman, banyak pasien merasakan perbaikan kualitas hidup secara keseluruhan. Bukan hanya fungsi pria yang membaik, tetapi juga energi, tidur, dan rasa percaya diri. Tubuh selalu memberi tanda. Tugas kita bukan menutup mata, tetapi belajar memahaminya dengan bijak. Bapak, ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Banyak pria menganggap perubahan pada Mr. P hanya urusan ranjang. Padahal, dalam dunia medis, kondisi Mr. P sering menjadi cermin kesehatan tubuh secara keseluruhan. Saya pernah menangani seorang pasien usia 67 tahun yang datang bukan karena keluhan jantung atau gula darah. Beliau datang karena merasa ereksinya semakin sulit dan cepat menurun. Awalnya ia mengira ini hanya karena usia, tapi setelah pemeriksaan lanjutan, ternyata ditemukan penyempitan pembuluh darah jantung tahap awal. Untungnya terdeteksi lebih dini. Ini bukan kebetulan. Penelitian dari berbagai lembaga kesehatan internasional menunjukkan bahwa pembuluh darah di penis berdiameter lebih kecil dibandingkan pembuluh darah jantung.
Artinya, jika ada gangguan aliran darah akibat kolesterol, tekanan darah tinggi atau peradangan pembuluh, gejalanya sering muncul lebih dulu di Mr. P sebelum organ lain terasa bermasalah. Itulah sebabnya dalam dunia medis, gangguan ereksi pada pria usia lanjut sering dianggap sebagai peringatan dini penyakit kardiovaskular, seperti penyakit jantung koroner atau stroke. Bahkan beberapa jurnal kesehatan menyebutkan bahwa keluhan ini bisa muncul 3-5 tahun sebelum gejala jantung terasa jelas. Selain pembuluh darah, sistem syaraf juga berperan besar. Penyakit seperti diabetes yang tidak terkontrol dapat merusak syaraf secara perlahan. Akibatnya, sinyal dari otak ke organ tidak berjalan optimal. Pasien sering mengeluh sensasi berkurang, respon lambat, atau tidak konsisten. Ini bukan sekadar masalah fungsi, tapi tanda bahwa syaraf tubuh sedang mengalami tekanan serius. Saya selalu menjelaskan kepada pasien dengan bahasa sederhana. Jika aliran darah dan saras terganggu, tubuh sebenarnya sedang meminta perhatian. Bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Karena semakin cepat disadari, semakin besar peluang mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Yang membuat saya prihatin, banyak pria justru menutup mata. Mereka memilih diam, memendam malu, atau mencari solusi instan tanpa pemeriksaan. Padahal dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan evaluasi gaya hidup, banyak risiko besar bisa ditekan lebih awal. Bapak, tubuh kita itu jujur. Ia selalu memberi sinyal sebelum benar-benar jatuh sakit. Perubahan pada Mr. P bukan untuk membuat takut, tapi untuk mengingatkan bahwa kesehatan pria usia lanjut harus dilihat secara menyeluruh, bukan sepotong-potong. Ketika sinyal ini dipahami dengan benar, langkah pencegahan bisa dilakukan lebih cepat, lebih aman, dan jauh lebih menenangkan bagi diri sendiri maupun keluarga. Bapak-bapak yang saya hormati, setelah memahami bahwa perubahan pada Mr. P bisa menjadi cerminan kondisi tubuh secara menyeluruh, sekarang kita bicara tentang langkah aman dan realistis yang bisa dilakukan. Banyak pasien saya awalnya berpikir solusi harus cepat dan instan. Padahal, justru pendekatan yang tenang dan bertahap memberikan hasil yang paling stabil. Saya pernah menangani seorang pasien berusia 70 tahun. Beliau berkata, "Dok, saya tidak minta seperti usia muda lagi. Saya hanya ingin tubuh saya terasa lebih sehat dan tidak khawatir setiap malam." Kalimat ini sangat jujur dan sangat manusiawi. Dari pemeriksaan, ternyata fungsi jantung beliau mulai menurun ringan. Tekanan darah sering naik turun dan pola tidurnya buruk. Perubahan pada Mr. P yang ia rasakan ternyata sejalan dengan kondisi tersebut. Langkah pertama yang selalu saya tekankan adalah memperbaiki fondasi kesehatan. Organ tubuh bekerja sebagai satu sistem. Ketika jantung, pembuluh darah, dan metabolisme membaik, maka fungsi seksual biasanya ikut membaik. Data dari berbagai lembaga kesehatan internasional menunjukkan bahwa pria yang rutin berjalan kaki 30 menit per hari memiliki aliran darah yang lebih baik dan resiko gangguan fungsi ereksi yang lebih rendah dibandingkan pria yang jarang bergerak. Langkah kedua adalah menjaga pola makan yang bersahabat dengan pembuluh darah. Saya menyarankan pasien untuk mengurangi makanan tinggi lemak jenuh dan gula berlebih. Lebih banyak konsumsi ikan, sayur, buah, dan biji-bijian. Pola makan seperti ini terbukti secara ilmiah membantu menurunkan peradangan dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Ini bukan diet ketat, tapi perubahan kecil yang konsisten. Langkah berikutnya adalah kualitas tidur dan pengelolaan stres. Banyak pria lansia meremehkan tidur, padahal hormon penting untuk perbaikan sel dan keseimbangan tubuh diproduksi saat tidur malam. Stres yang terus dipendam juga berdampak langsung pada sistem saraf dan hormon. Saya sering menyarankan pasien untuk mulai dengan hal sederhana, seperti tidur dan bangun di jam yang sama, mengurangi layar ponsel sebelum tidur, dan meluangkan waktu untuk aktivitas yang menenangkan. Yang tidak kalah penting adalah berani berkonsultasi secara terbuka.
Perubahan pada Mr. P bukan topik memalukan, melainkan sinyal tubuh yang perlu dipahami. Ketika pasien mau terbuka, dokter bisa menilai apakah perlu pemeriksaan lanjutan, penyesuaian obat tekanan darah, gula, atau penanganan lain yang lebih aman sesuai kondisi usia. Bapak-bapak, tujuan utama bukan mengejar performa, tetapi menjaga kualitas hidup dan ketenangan pikiran. Banyak pasien saya merasa jauh lebih lega setelah memahami bahwa perubahan yang mereka alami bisa dikelola, bukan ditakuti. Saat tubuh dirawat dengan benar, sinyal yang dikirim tubuh pun menjadi lebih bersahabat. Perubahan di usia lanjut adalah bagian dari perjalanan hidup. Namun dengan pemahaman yang tepat dan langkah yang aman, perubahan itu bisa menjadi pengingat untuk hidup lebih sehat, lebih sadar, dan lebih menghargai tubuh yang sudah menemani kita selama puluhan tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesehatan bukan soal hari ini saja, tapi tentang bagaimana kita ingin menjalani hari esok dengan lebih nyaman dan bermakna. Perubahan pada tubuh di usia lanjut bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami dan dijaga dengan cara yang tepat. Jika video ini terasa bermanfaat, tolong bagikan ke grup WhatsApp keluarga, sahabat, atau teman seusia. Karena bisa jadi ada orang terdekat Anda yang sedang membutuhkan informasi ini, tapi belum berani bertanya. Jangan lupa tuliskan kota asal Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu kita belajar bersama dari daerah mana saja. Tekan like dan subscribe channel Lansia Sehat Abadi, agar Anda tidak ketinggalan video edukasi kesehatan berikutnya yang dibuat khusus untuk usia lanjut. Ingat, tubuh kita adalah aset paling berharga di usia senja. Menjaganya hari ini berarti memberi hadiah untuk diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi. Saya Dr. Indri. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Salam sehat, sampai jumpa di video berikutnya.